Kali ini saya akan membahas surat pengunduran diri. Namanya juga surat mengundurkan diri. Jadi ini adalah surat perpisahan dengan perusahaan. Dan karena perpisahan, maka harusnya menjadi hubungan yang baik. Ditulis dengan sopan. Kalau mundurnya nggak sopan, banyak tingkah, jadinya malah jatuh. Langsung saja tanpa ruwet kayak caranya mantanmu dulu mutusin kamu. Bulet, alasannya si gudang, padahal punya pacar baru. Itu aja nggak ngaku. Wehehe. Kali ini saya akan membahas surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri adalah surat yang menyatakan bahwa kamu memiliki keinginan untuk berhenti bekerja pada suatu perusahaan. Surat pengunduran diri sama seperti surat perpisahan, namun harus diisi dengan keterangan yang sopan dan formal. Setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, dan semua perpisahan tidak harus disertai kebencian. Kamu mungkin benci perpisahan, wajar itu, karena ada rasa sakit yang masih mengganjal. Tapi tidak semua kebencian pantas untuk diucapkan, apalagi untuk menjelekkan mantan pasangan. Muhehe. Oleh karena itu, surat pengunduran diri harus memiliki bahasa yang sopan dan lugas agar memberi kesan rasa berterima kasih atas semua waktu yang telah diberikan. Ketika melamar kamu memohon dengan sopan, maka sangat diwajibkan bagimu untuk berpisah juga dengan cara yang sopan. Namanya juga mengundurkan diri. Kamu harus memiliki alasan yang bisa diterima. Alasan yang bisa diterima berlandaskan hak asasi manusia, bukan alasan sentimental seperti sakit hati atau kecewa karena kamu cuma dimanfaatin teman kerjamu. Berikut ini adalah beberapa kategori alasan yang dapat diterima perusahaan, mengingat ada hak dari pegawai untuk memutuskan berpisah kerjasama dengan perusahaan. Ada alasan kesempatan kerja yang lebih baik, bisa dilihat dari gaji, jenjang karir, pekerjaan impian, promosi kerja, relokasi kerja, lanjut kuliah, pindah tempat tinggal, dan juga ingin menjadi relawan. Itu semua dapat menjadi alasan untuk mengundurkan diri. Selain itu, ada juga masalah keluarga dan kesehatan yang bisa dijadikan alasan. Itu juga termasuk kehamilan, masalah kesehatan, masalah anggota keluarga, dan bahkan menikah. Ya, menikah. Ingat, gak semua cowok mengizinkan calon istrinya bekerja. Biasanya cowok yang posesif. Muhehe. Lalu ada juga alasan terkait struktur kepengurusan perusahaan yang baru dirasa kurang cocok dengan dirimu. Di dalamnya termasuk tabrakan jadwal, mungkin kamu juga nyambi kerja lain seperti ngelesi bocah SD, punya all shop cilok tanpa formalin, atau kamu juga merasa lingkungan kerjamu sudah tidak mendukung kinerjamu. Ingat, meski ada nuansa sensitivitas, tetap gunakan penjelasan logis berbasis kinerja untuk perusahaan. Selain itu, ada juga faktor masa kerja yang memang sudah habis. Meski ini adalah terkait kontrak kerjamu, kamu tetap wajib untuk menulis surat pengunduran diri. Kontrak kerja ada masanya, biasanya 2 tahun, lalu ada juga status magang, kerja paruh waktu, dan sejenisnya. Semuanya wajib memiliki surat pengunduran diri. Dan yang terakhir adalah alasan pensiun. Ini adalah alasan yang paling tidak bisa ditolak. Namun pastikan, jangan kamu ingkari. Bilangnya pensiun, namun malah kerja di tempat lain. Ini persis kayak mantanmu dulu. Bilangnya nggak mau pacaran lagi, fokus UN, fokus skripsi, fokus juga jaga adik di rumah, tapi malah jadian sama yang lain. Anjir banget kan? Hehehe. Surat pengunduran diri juga harus mengikuti beberapa kaidah agar suratmu memiliki kesan yang baik bagi perusahaan. Jika memiliki hal-hal yang harus disampaikan terkait catatan tentang klien, kamu harus sampaikan. Lalu tulis juga surat dengan rasa tulus dan rasa bangga. Berikan pula pujian, apresiasi, serta rasa syukurmu pada perusahaan. Ucapkan terima kasih, itu adalah hal yang wajib untuk disertakan. Ini sama kayak kamu waktu minta putus. Sesakit-sakitnya dirimu, tetap pujilah dia. Ceritakan kisah-kisah baik di antara kalian. Karena tidak ada lagi salah bagi kalian untuk mengatakan hal positif sebelum berpisah. Muhehe. Selain itu, ada juga hal yang tidak boleh kamu katakan dalam menulis surat pengunduran diri, seperti ujaran kebencian, aib perusahaan, aib rekan kerja, dan lain sebagainya. Intinya, pengunduran diri adalah pengunduran secara personal yang profesional dan tidak boleh melibatkan orang lain atau perasaan personal atau kebencian pribadi. Hal ini berdasarkan logika. Ketika kamu melamar dengan baik-baik, maka otomatis kamu juga harus mengundurkan diri secara baik-baik.
Sama kayak kamu pacaran, kalau putus ya jangan nyari kambing hitam, karena itu tak akan mengubah fakta bahwa hubungan kalian sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini adalah bagian-bagian yang harus kalian cantumkan dalam surat pengunduran diri. Adapun bagian-bagian yang wajib ada dalam surat pengunduran diri adalah tanggal surat, kapan surat itu dibuat, lalu ada perusahaan dan alamatnya. Bagian penerima biasanya manajer atau pimpinan perusahaan, lalu disusul dengan deklarasi atau pernyataan pengunduran diri, disusul juga dengan tanggal pengunduran diri. Ada juga alasan mengundurkan diri, namun ini bersifat opsional. Kamu boleh tidak mencantumkannya, namun akan menjadi jauh lebih baik jika kamu mencantumkan dengan alasan yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Tidak boleh ada sensitivitas atau kebencian atau hal-hal yang berbau konfrontatif. Lalu ada bagian terima kasih dan tanda tangan. Untuk lebih sederhananya bisa dilihat pada contoh laman web yang sudah saya cantumkan di keterangan di bawah video ini. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.